Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Roziko dari kelas D3 Akuntansi A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang aset tak berwujud atau intangible asset. Pertama-tama, pengertian dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau intangible asset merupakan aktiva tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya, akan tetapi memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa karakteristik dari aset tak berwujud, yaitu pertama, dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria jika dapat dibedakan dari entitas yang dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, ditukarkan baik tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Yang kedua, kendali atau kontrol. Umumnya, pengendalian timbul karena adanya hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengendalian. Sebagai contoh, salah satu cara pengendalian adalah menjaga kerahasiaan melalui employee confidentiality atau kerahasiaan karyawan. Yang ketiga, tidak memiliki wujud fisik. Pengakuan awal aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tetap tak berwujud. Yang kedua, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diatur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset tak berwujud pada awal pengakuan harus diakui sebesar biaya perolehan. Terdapat beberapa kemungkinan cara memperoleh aset tak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. 2. Akuisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ketiga, akuisi dengan hibah pemerintah. Yang keempat, penukaran aset. Yang kelima, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak tetap. Yang pertama, model biaya perolehan. Jika menggunakan dasar ini, maka setelah pengukuran awal, aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model relevan. Jika menggunakan dasar ini, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, amortisasi adalah pengalokasian harga perolehan ke beban usaha atau biaya yang pada aktiva tetap dikenal dengan depresiasi atau penyusutan. Perhitungan maupun pencatatan atas amortisasi sama saja dengan cara perhitungan maupun pencatatan atas penyusutan aktiva tetap berwujud. Selanjutnya, penghentian pengakuan aset tak berwujud. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuan jika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Contoh aset tak berwujud, hak sewa, organization cost, perizinan atau permintaan lisensi, hak paten, merek dagang atau trademark, hak penggandaan atau copyright, terus franchise dan goodwill. Nah, perlakuan akuntansi aset tak berwujud. Pada dasarnya, permasalahan akuntansi atas aset tak berwujud atau intangible asset sama saja dengan aktiva tetap berwujud.
yaitu perolehan, pengeluaran setelah perolehan, amortisasi, dan pelaporan. Selanjutnya, latihan soal dan pembahasan. Perhitungan untuk merek dagang. Contoh, tanggal 1 April 1995, firma Holomoan & Co memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Buat jurnal untuk mencatat perolehannya. Pencatatannya pada 1 April. Berarti bentuk jurnalnya merek dagang pada K sebesar 7.800.000. Selanjutnya, mencatat amortisasi tahunan dengan cara 7.800.000 dibagi 6 tahun. Hasilnya 1.300.000. Setelah itu, mencatat beban amortisasi tahunan selama April sampai Desember, berarti lamanya 9 bulan. Jadi untuk mencatat beban amortisasi tahunan adalah 9/12 bulan dikali 1.300.000. Hasilnya Rp975.000. Selanjutnya, bentuk jurnal penyesuaian beban amortisasi 31 Desember. Amortisasi merek dagang pada merek dagang sebesar Rp975.000. Contoh perolehan soal untuk franchise. Harga perolehan franchise adalah semua pengeluaran sampai yang menerima franchise itu dapat menggunakan haknya. Contoh, Mutiara memperoleh hak dari KFC memproduksi suatu produk makanan dan menjual kepada umum. Biaya yang dikeluarkan atas produk tersebut sebesar 15 juta sesuai dengan perjanjian hak mempergunakan selama 10 tahun. Di bentuk jurnalnya adalah franchise pada K sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, mencatat beban amortisasi per tahun dengan cara franchise per lamanya perjanjian mempergunakan. Pencatatan jurnal penyesuaian dimulai dari Mei sampai Desember, berarti 8 bulan. Cara menghitungnya 8/12 kali 1.500.000, hasilnya 1 juta. Jadi penulisan amortisasi franchise sama dengan 1 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya mengenai aset tak tetap. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.